Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas R6E akan mempresentasikan tentang policy brief yang berjudul Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Dunia Akademik, Hak Mahasiswa terhadap Teknologi dan Kewajiban Menjaga Integritas Akademik. Perkenalkan, saya Mary Marisa dan juga teman-teman kami yang bernama Sandi Aulia Permata Anugrah, Aura Kansa Nabila, Filia Tarifa Aldiara, dan juga Aisy Latisha. Baik, selanjutnya ada ringkasan eksekutif, yaitu fenomena integrasi kecerdasan buatan AI di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini menghadapi tantangan yang fundamental yang berakar pada ambiguitas definisi dan standar etika. Masalah utama muncul ketika tidak ada batasan yang jelas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu riset yang sah dengan tindakan kecurangan akademik. Ketidakjelasan ini menciptakan area abu-abu yang mengancam integritas proses belajar mengajar, di mana kemudahan teknologi berisiko mengikis kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas mahasiswa. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada AI berpotensi menciptakan jurang kompetensi dan ketidakadilan akses yang pada akhirnya dapat mendegradasi nilai ijazah serta kredibilitas intuisi pendidikan di mata publik dan industri. Guna mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan proaktif dari pihak otoritas pendidikan dan pimpinan perguruan tinggi. Langkah pertama yang mendesak adalah penyusunan pedoman resmi yang mengatur tata cara penggunaan AI secara transparan, termasuk kewajiban bagi mahasiswa untuk mendeklarasikan sejauh mana teknologi tersebut berkontribusi dalam karya ilmiah mereka. Kebijakan ini harus dibarengi dengan transformasi kurikulum yang mengintegrasikan literasi etika digital dan mekanisme penilaian yang lebih menekankan pada proses pemahaman ide daripada sekedar hasil akhir. Lebih jauh lagi, institusi perlu melakukan investasi strategis pada alat deteksi AI yang mumpuni dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan bagi mahasiswa. Dengan mengalihkan fokus dari pelarangan menjadi regulasi yang mendidik, bentar, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa teknologi AI berfungsi sebagai katalisator kecerdasan manusia tanpa mengorbankan marwah integritas akademik. Oke, yang selanjutnya latar belakang. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi, terutama pada proses pembelajaran, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. Kehadiran teknologi AI memberikan berbagai kemudahan bagi mahasiswa seperti membantu mencari informasi, menyusun ide, menerjemahkan bahasa, hingga meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan AI juga memunculkan persoalan baru dikarenakan penggunaannya belum selalu diiringi dengan batasan etika dan regulasi yang jelas. Menurut UNESCO, perkembangan generatif AI bergerak sangat cepat dan sering kali melampaui kemampuan negara maupun institusi pendidikan dalam menyusun aturan yang memadai. Dalam konteks perguruan tinggi, kondisi ini menciptakan area abu-abu yang menyulitkan pembedaan antara penggunaan AI sebagai alat bantu akademik yang wajar dengan tindakan yang tergolong kecurangan akademik seperti plagiarisme, manipulasi karya ilmiah, dan ketergantungan terhadap teknologi dalam menyelesaikan suatu tugas. Selain berdampak pada kualitas pembelajaran, penyalahgunaan AI juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar mahasiswa. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital, jaringan internet, maupun kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan AI secara etis dan efektif. UNESCO menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia atau human-centered approach, perlindungan terhadap prinsip keadilan, serta penguatan kapasitas pengguna dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Apabila ketimpangan akses tersebut tidak diantisipasi, penggunaan AI justru dapat memperlebar kesenjangan kompetensi antara mahasiswa dan menciptakan ketidakadilan dalam proses penilaian akademik. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan generatif AI dalam pendidikan memiliki dua sisi,
yaitu mampu mendukung pembelajaran sekaligus menimbulkan tantangan etika dan integritas akademik. Penelitian tentang integritas AI, penilaian pendidikan menegaskan perlunya pedoman yang jelas agar AI digunakan secara transparansi, adil, dan tetap mendukung tujuan pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan hak mahasiswa dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan kewajiban menjaga integritas akademik. Penggunaan AI perlu diarahkan sebagai sarana pendukung pembelajaran yang tetap menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kewarganegaraan. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner menggunakan media Google Form. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa dengan persentase mahasiswa perempuan 87,1% dan mahasiswa laki-laki 12,9%. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat variasi program studi dari responden meliputi akuntansi syariah, fisika, hukum, ilmu keperawatan, ilmu komunikasi, kedokteran hewan, kedokteran, sejarah dan kebudayaan Islam, serta jurusan teknik komputer. Dari total 31 responden, 96,8% mahasiswa pernah menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, dan lain-lain untuk keperluan akademik. Mengenai persentase pertanyaan yang telah dijawab oleh responden tertera pada layar. Dan berdasarkan penggunaannya, mahasiswa memanfaatkan AI sebagai berikut untuk mencari informasi, membuat rangkuman, menyusun tugas, menerjemahkan bahasa, dan membuat presentasi dengan persentase yang tertinggi adalah untuk mencari informasi dan juga membuat rangkuman mengenai materi perkuliahan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden merasa jika AI membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan dengan mudah dan membantu mempercepat pengerjaan tugas akademik. Sebanyak 77% responden juga merasa jika penggunaan AI yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Maka dari itu, lebih dari 80% responden berpendapat jika pendidikan tentang etika penggunaan AI penting diberikan kepada mahasiswa. Dan selanjutnya adalah analisis masalah. Perkembangan teknologi AI di perguruan tinggi telah membawa dampak besar terhadap proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 96,8% responden pernah menggunakan AI untuk keperluan akademik, seperti mencari referensi, memahami materi, hingga membantu menyusun tugas. Mayoritas mahasiswa menilai AI memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi belajar, di mana 87,1% responden merasa AI membantu memahami materi perkuliahan dan 74,2% responden menyatakan AI mempercepat pengerjaan tugas akademik. Namun, tingginya penggunaan AI juga menimbulkan tantangan terhadap integritas akademik. Sebagian mahasiswa mulai menggunakan AI bukan hanya sebagai alat bantu belajar, tapi juga membuat isi tugas secara langsung. Jika tidak diatur dengan jelas, penggunaan AI berpotensi memicu plagiarisme, ketergantungan teknologi, serta menurunkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga kreativitas mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 77,4% responden setuju penggunaan AI yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Ketergantungan terhadap AI dapat membuat mahasiswa lebih memilih jawaban instan dibandingkan memahami materi secara mandiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat beresiko menurunkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Selain itu, penggunaan AI juga menimbulkan kesenjangan akses dan literasi digital antar mahasiswa. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan dan akses teknologi yang sama untuk memanfaatkan AI secara etis dan juga efektif. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pembelajaran maupun penilaian akademik. Di sisi lain, lebih dari 87% responden menilai pendidikan mengenai etika penggunaan AI penting diberikan kepada mahasiswa. Temuan ini menunjukkan perlunya regulasi dan juga pedoman resmi mengenai penggunaan AI di perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengatur penggunaan AI secara jelas, etis, dan juga bertanggung jawab agar teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengurangi integritas akademik dan juga kualitas pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu alternatif kebijakan. Tampak jelas bahwa tantangan penggunaan AI di perguruan tinggi bersifat kompleks mulai dari isu integritas akademik, kesenjangan akses teknologi, hingga belum ada regulasi yang jelas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah melarang penggunaan AI, tetapi mengelolanya melalui kebijakan yang terarah, etis, dan berorientasi pada jangka panjang.
Terdapat 5 alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu transformasi kurikulum dan literasi etika digital, yaitu dengan mengintegrasikan materi etika, penggunaan AI, dan kemampuan berpikir kritis agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Lalu yang kedua yaitu penyusunan pedoman resmi penggunaan AI yang bertujuan agar ada aturan yang jelas terkait batas penggunaan dan kewajiban deklarasi serta sanksi terhadap pelanggaran jika dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan akses dan pemerataan literasi digital agar seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam memahami dan menggunakan AI secara efektif. Lalu yang keempat, perubahan sistem penilaian pembelajaran yang lebih menekankan pada proses, diskusi, dan project-based learning untuk mengurangi ketergantungan pada AI. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan bagi dosen, agar dosen mampu memanfaatkan AI dalam pembelajaran sekaligus mengawasi potensi penyalahgunaannya. Oke, baik. Selanjutnya, yaitu mengenai rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dan regulasi penggunaan eh, AI di lingkungan kampus. Nah, seperti yang kita tahu, tantangan terbesar saat ini tuh adanya gray area atau ketidakjelasan batas antara penggunaan AI sebagai alat bantu riset yang sah dengan tindakan yang mengarah pada kecurangan akademik. Nah, oleh karena itu, kami merumuskan 3 langkah taktis yang bisa kita ambil oleh otoritas perguruan tinggi. Nah, poin pertama, penyusunan aturan resmi yang transparan. Jadi, universitas perlu mengeluarkan pedoman atau keputusan formal yang mengatur batas legalitas penggunaan AI. Nah, solusi konkret yang kami tawarkan adalah penerapan mekanisme transparency declaration. Jadi, setiap mahasiswa itu wajib mendeklarasikan secara jujur sejauh mana teknologi generatif AI berkontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah mereka. Nah, hal ini mengacu pada studi dari Katen 2024 mengenai pemeliharaan integritas akademik di era AI. Poin kedua itu reformasi metode penilaian pembelajaran guna mengantisipasi penurunan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akibat ketergantungan pada AI. Metode evaluasi di kelas harus mulai bergeser. Para dosen pengajar disarankan tidak hanya menilai hasil akhir berupa dokumen tertulis yang rawan dimanipulasi, nah, melainkan lebih menitiberatkan pada proses penalaran mahasiswa, misalnya lewat ujian lisan, analisis studi kasus secara langsung, atau pengerjaan tugas langsung di kelas. Angka ini sejalan dengan panduan etika pembelajaran yang dirilis oleh European Commission 2022. Nah, poin yang ketiga itu ada keadilan akses dan penyediaan alat deteksi. Untuk menjaga objektivitas, institusi wajib memfasilitasi tenaga pengajar dengan perangkat lunak pendeteksi AI yang valid. Namun pemanfaatannya tetap harus menjunjung prinsip keadilan tanpa merugikan hak akademis mahasiswa. Jadi, nah terus di sisi lain itu kampus juga harus aktif memitigasi kesenjangan digital dengan menyediakan infrastruktur teknologi bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan, agar tidak terjadi ketimpangan kualitas belajar, seperti yang ditegaskan dalam Pedoman UNESCO 2023. Baik, selanjutnya ada penutup, yaitu integrasi kecerdasan buatan atau AI di lingkungan perguruan tinggi merupakan realitas digital yang tidak dapat dihindari, di mana sebanyak 96,8% mahasiswa telah memanfaatkannya untuk keperluan akademik. Meskipun teknologi ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi belajar dan mempercepat pengerjaan tugas, ketergantungan yang berlebihan tanpa batasan etika yang jelas berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis, memicu kecurangan akademik, serta memperlebar jurang kesenjangan kompetensi antar mahasiswa. Permasalahan utama saat ini bukanlah pada keberadaan teknologinya, melainkan pada belum optimalnya regulasi, pengawasan, serta literasi etika di
digital yang adaptif. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang dibutuhkan bukanlah pelarangan total, melainkan sebuah kerangka kebijakan mendidik yang mampu mengarahkan pemanfaatan AI secara transparan, etis, dan bertanggung jawab. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.